Namun ada baiknya apabila Kapolda Jawa Barat memerintahkan agar dilakukan konferensi pers secara terbuka dengan menampilkan secara fisik orang DPO yang tertangkap tersebut agar masyarakat bisa menilai apakah itu asli Peggy atau peron. Sementara Peggy tersebut tidak dikenal oleh masyarakat karena yang bersangkutan itu tidak pernah hidup di desa Kepompongan. Bu, ini kenal nggak sama sosok Peggy Peron ini ya? Kenal sih nggak terlalu, cuman tahu aja. Rumah di sini rumahnya siapa? Rumah neneknya. Neneknya siapa? Neneknya Peggy Setiawan. Peggy Setiawan. Linda itu ada, cuma nanti saatnya aja kita ketemu. Dia nggak kenapa-napa, ada kok dia. Tapi nanti suatu saat Linda akan ada, nanti kita akan datang ke... Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas mengungkapkan ada satu orang saksi kasus Vina yang mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Yo, Bang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, Bang Abu yang lagi bobo. Juga ada Pakun, dua tapi mangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Nyo, yes. Soal kelanjutan kasus Vina Cirebon. Kemarin sudah hampir terang, meredup lagi. Distraksi terjadi lagi, netizen kepecah dua kubu lagi. Setelah kemarin ada info bahwa 1 dari 3 DPO sudah tertangkap, sekarang nih banyak netizen menimbulkan pro dan kontra, di mana ada yang meyakini bahwa itu DPO asli, ada yang meyakini juga bahwa itu bukan yang asli. Jadi distraksi terjadi lagi nih, udah mulai terang, meredup lagi, sampai-sampai banyak juga yang nge-push Bang Hotman, netizen nih, sampai-sampai Bang Hotman buka suara kepada pihak kepolisian mohon dilakukan konferensi pers nih, karena ya sejujurnya aku juga agak bingung tadi nge-tracking ini sebenarnya dari mana sih distraksi awal muncul nih bahwa ini palsu, ini asli gitu, ini palsu, ini asli, ini membingungkan nih. Ataukah sengaja gitu dibikin begitu? Iya, yang jelas sedikit banyak netizen yang percaya nggak percaya banyak yang terpengaruh gitu kan narasi dari ya mungkin menurutku loh ya, dari ya speak up-nya Saka ini gitu, sedikit banyak mengganggu gitu, mendistraksi fokus netizen nih ya, suka nggak suka banyak juga netizen yang terpengaruh. Tapi bener juga nggak ada salahnya buat nyari tahu ini bener atau enggak. Ya dipastiin lah ya. Nih sampai Bang Hotman pun speak up nih meluncur. Cus. Diposting dari TikTok Hotman Paris Official, kasus Pinah himbauan ceki-ceki wow. Play. Halo Bapak Kapolda Jawa Barat, halo Bapak Direktur Tindak Pidana Umum Polda Jawa Barat. Banyak netizen senang setelah salah satu dari DPO kasus Vina telah tertangkap, yaitu Peggy atau Peron. Namun belakangan ini ada ribuan netizen yang komen di Instagramnya Hotman Paris yang menanyakan apakah itu asli Peggy atau Peron atau apa. Banyak yang mempertanyakan seolah-olah bukan itu pelakunya, tapi seolah-olah dibuat. Saya percaya bahwa itu adalah Peggy dan Peron, dan saya yakin cara kerja dari Polda Jawa Barat, saya percaya cara kerja Polda Jawa Barat. Namun ada baiknya apabila Kapolda Jawa Barat memerintahkan agar dilakukan konferensi pers secara terbuka dengan menampilkan secara fisik orang DPO yang tertangkap tersebut agar masyarakat bisa menilai apakah itu asli Peggy atau Peron. Hotman 911. Bener sih. Bener, kalau udah kayak gini kan jadi kebelah dua kubu ya di netizen tuh ya. Ya bener juga sih, nggak ada salahnya untuk konferensi pers gitu. Betul. Karena balik lagi, kalau menurutku ya suka nggak suka, tapi faktanya dengan speak up-nya Saka gitu, suka nggak suka, percaya nggak percaya, sedikit banyak mempengaruhi. Betul. Mempengaruhi netizen, sehingga ya nggak sedikit juga netizen yang berpikir bahwa ini beneran gak nih, ini jadi agak-agak ragu gitu. Ya suka nggak suka ya, kalaupun memang beneran mau ikutan speak up ya berarti berhasil. Kalaupun cuma sekedar mau mendistrak ya berhasil juga gitu. Soal Saka ini itu menarik ini, makin runyam. Kemarin udah enak nih, wah udah mulai cerah nih, redup lagi. Bahkan mungkin nanti akan jadi kartu asnya dari tim kuasa hukum Bang Hotman ya. Tadi sempat ada juga di podcast terbarunya waktu bareng sama Ibu Nda Ashanti. Nanti kita play juga. Vina udah dikantongin.
Linda udah dikantongin. Tinggal nunggu momen mungkin ya, nanti kita lihat kejelasannya. Tapi Nyo, balik lagi ke masalah kebimbangan para netizen nih. Sampai-sampai teman-teman wartawan mengunjungi area yang katanya rumah dari Peggy Peron. Menodong atau menanyakan kepada warga setempat nih. Ada beberapa penjelasan warga yang menarik nih. Jadi bahan investigasi netizen lagi. Sumpah untuk kasus ini netizen aku angkat topi karena kerja kerasnya benar-benar keras banget. Meluncur dulu. Ini ya. Kita buka dari postingan Pisangku Belum Masak yang merepost video dari CNN ya. Terlihat wartawan CNN menanyakan salah satu ibu-ibu berkerudung hijau ya, di mana kemungkinan itu adalah warga setempat gitu kan. Karena seperti biasa kalau ada rame-rame pasti ada warga ngumpul, ada apaan tuh? Ditanya ada mengenai Peggy nih. Coba ceki wow. Play. Ya saya sih jarang ketemu sih kalau sama dianya, maka ibunya aja sering ngomong ke saya. Rumah di sini rumahnya siapa? Rumah neneknya. Neneknya siapa? Neneknya Peggy Setiawan. Peggy Setiawan. Itu bener rumahnya Peggy Setiawan Bu ya? Neneknya. Rumah nenek. Peggy-nya ada di sini Bu? Sekarang nggak ada di Bandung. Oh di Bandung. Sebang ditangkap. Kalau waktu kejadian 2016 Peggy ada di sini nggak? Nggak ada di Bandung. Oh memang nggak ada di sini kejadian. Waktu di interogasi itu kan pagi kesini lagi pas kejadian paginya motornya dua kan disita sama polisi sampai sekarang. Ibu terakhir melihat kapan Peggy? Kalau saya jarang ketemu, jujur saya nggak pernah. Paling ibunya aja. Sudah berapa lama? Kalau di Bandung mah baru semingguan, anak ibunya yang cerita sama saya. Oh gitu. Di Bandung itu apa katanya? Kerja sama bapaknya. Bapak kandungnya di sana, sama istri yang kerja apa di sana? Hah? Kerja apa di sana? Di bangunan. Di ini rumah makan sebenarnya. Peggy siapa namanya? Peggy Setiawan. Berarti ikut bapaknya ya di sana? Iya, ikut bapaknya. Itu bener Bu Peggy yang di dalam DPO itu bener? Saya juga nggak ngerti deh. Nggak tahu. Kok aku pusing ya Mang dengernya ya? Iya, aku juga agak-agak bingung ya. Berarti di sini nih, kemarin tuh kan ada info, mungkin nanti kita play lagi ya. Kalau setelah didapatkan Peggy gitu kan, terus rumahnya yang berada di Cirebon tuh digeledah untuk mencari barang bukti yang katanya sudah ditemukan barang bukti, tapi belum ada kompresnya ya. Nah, tapi di sini ibu-ibu berkerudung hijau ini memberitahu bahwa ini adalah rumah neneknya. Iya, bukan rumah orang tuanya. Ibu dan ayah Peggy sudah berpisah katanya tadi kan. Berarti bokapnya di Bandung dengan istri mudanya tadi kalau nggak salah dengar kan. Ibunya di mana nggak di-mention. Tapi yang jelas ini adalah rumah neneknya. Peggy kesini tuh jarang-jarang, paling pun seminggu, karena dia katanya ngerantau ke Bandung sebagai kerja bangunan di rumah makan. Apa gimana? Aku nggak terlalu paham juga nih. Masih banyak kebungingan gitu ya, walaupun sudah mewawancara warga setempat, mungkin karena kurang kali ya, kita cari lagi kali. Mau namain dulu? Kalau aku tadi selain bingung ke yang terakhir itu Mang, yang antara bangunan atau rumah makan itu, aku juga agak bingung di bagian si ibu ini bilang waktu kejadian 2016 itu motornya juga udah disita polisi gitu. Itu yang jadi pertanyaan besar di kepalaku gitu. Kalau misalnya disita polisi, kenapa kok tidak dilanjutkan waktu itu gitu kan? Kalau aku malah kebalik. Kenapa? Kalau merasa tidak melakukan, bukan pelaku, dan terus motornya disita, kenapa nggak banding dan mengambil? Oh iya ya. Sejak 2016 kan katanya tadi disita, polisi gitu motornya kan. Iya benar kayak, sih. Ya bukan gua ada di Bandung nih saksi-saksinya gitu. Kenapa motor gua dibawa? Enak aja gitu kan. Ini barang gua loh. Harusnya begitu kan? Iya benar. Banyak kebungingan kan? Iya bingung banget. Coba. Kita lihat lagi. Luncur. Yo. Yes. Ini yang menarik. Awalnya aku lihat biasa, terus aku cek komen. Netizen pada salfok sama di ending wawancara yang katanya si ibu memberikan kode oke. What the meaning? Keterangan tetangga tentang Peggy Peron yang diduga sebagai dalang. Oke, ceki wow. Halo, selamat siang, Mbak. Wah, kabur semua nih. Saya mau nanya, Ibu tinggal di daerah sini? Ibu namanya siapa, maaf? Melan. Ibu Melan. Ibu tinggal di daerah sini? Bukan sih, sebelah, kampung sebelah. Ibu ini kenal nggak sama sosok Peggy Peron ini ya? Kenal sih nggak terlalu ya, cuman tahu aja. Itu memang yang Ibu tahu Peggy ini sosoknya seperti apa, Bu? Anaknya baik sih, jarang bergaul atau berkumpul-kumpul sama teman-teman tuh, soalnya dia tuh kerjanya tuh merantau terus, pulang sekali seminggu paling lama, terus pergi lagi begitu, jarang kumpul-kumpul sama teman-teman. Terus posisinya waktu kejadian 2016 tuh setahu saya tuh dia tuh udah nggak di sini ya, nggak ada di sini. Oh berarti saat kejadian 2016 itu setahu Ibu Peggy lagi merantau? Iya.
lagi merantau di sini. Pas kejadian kasus Wina tuh, udah ada reka adegan ulang juga dia tuh masih posisi merantau ya, setahu saya. Gitu. Jadi saat memang Peggy ini orangnya suka merantau dari lama ya, dari saat 2016 justru ya Bu ya? Lebih dari situ 15-14 sebelum 2016 dia juga udah pergi merantau, jarang tinggal tetap di sini. Tapi itu Ibu tahu nggak dia merantaunya tuh pergi ke mana? Apakah benar informasinya di Bandung? Ke Bandung kalau nggak salah ikut bapaknya. Oke. Karena posisinya udah pisah sama ibunya ya, jadi dia ikut sama bapaknya. Bu, ini kan disampaikan diduga bahwa Peggy ini adalah ikut geng motor gitu. Ini Mbak sendiri melihatnya apakah sebagai tetangga memang sering Peggy gaul bersama geng motor atau seperti apa? Kayaknya sih nggak mungkin ya, setahu saya sih, soalnya tuh anaknya tuh merantau kerja keras tuh, kayak jadi tulang punggung. Kalau ngumpul-ngumpul di sini juga jarang-jarang bawa motor pergi keluar gitu, enggak, menetap di rumah gitu. Oke. Berarti memang selalu merantau dan Mbak juga jarang komunikasi ya sama Peggy ini? Jarang. Oke, terima kasih ya Mbak atas waktunya. Ya, Redo dan juga saudara, tadi keterangan dari warga bahwa Peggy ini memang sudah merantau sejak lama, bahkan sebelum dari 2016. Jadi asumsi dari warga juga menduga bahwa saat kejadian 2016 ini Peggy tidak ada di Cirebon ya, tapi melainkan di Bandung ikut ayahnya merantau. Dan ini adalah hal yang perlu diungkapkan nih oleh pihak kepolisian. Apakah dengan adanya penangkapan Peggy Peron pada hari ini bisa mengungkapkan atau menjadi titik terang dari kasus pembunuhan Vina yang sudah 8 tahun lamanya. Ini kasus sudah lama tidak terdengar ya, dan baru mencuat lagi akhir-akhir ini. Halo. Nah, untuk si ibu-ibu berdaster merah bercorak motif apa itu aku nggak ngerti. Agak membingungkan kan? Iya. Kalau aku ngebedahnya tadi, aku jadi ikutan ngebedah gara-gara baca komentar netizen. Pertama dia bilang dia di kampung sebelah. Kenal nggak? Ya nggak terlalu terkenal sih, tapi tahu doang. Tapi tahu doang, tapi bisa menjemberkan, mendeskripsikan sedetail itu. Bahkan dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan dia ke Bandung kondisinya. Mungkin aku mikir positif ya, ibunya merendah untuk meroket gitu kan. Nggak bisa, nggak taunya bisa gitu. Nah cuma yang di akhir itu yang bener kata netizen, ada apa nih kok ujungnya sip sampai temennya yang satu lagi tuh kayak, wih jangan gitu, perhatiin deh, perhatiin deh. Di saat selesai di saat selesai wawancara, saat teman wartawannya sudah mulai menjauh, lanjut lagi. Dari warga bahwa Peggy ini memang sudah merantau sejak lama, bahkan ini sebelum dari 2016. Jadi asumsi dari warga juga menduga bahwa saat kejadian 2016 ini Peggy tidak ada di Cirebon ya, tapi melainkan di Bandung ikut ayahnya merantau. Dan ini adalah hal yang perlu diungkapkan oleh pihak kepolisian. Wah, gue gak grogi loh. Udah selesai gue diwawancara gitu, mungkin ya bisa jadi. Wih, aku hebat loh, aku bisa diwawancara loh, aku masuk TV atau kayak gimana gitu. Kalau kita berpikir positif thinking aja ya. Kalau mikir negatif kan wah kemana-mana tuh ya, pusing. Pasti. Tapi masih belum menemukan titik terang ya, masih tetap bingung, masih tetap meredup. Coba kita kasih nextnya kali Nyo. Nih Nyo, dari ciayumajakuning.id. Akun TikToknya ya, ada keterangan polisi usai geledah. Jadi kemarin tuh ramai menggeledah sampai sore, sampai maghrib apalah. Pokoknya ramai menggeledah rumah Peggy Setiawan. Nah, ini ada sedikit keterangan polisi nih sebelum konferensi pers resmi, ada sedikit keterangan ciki-ciki wow. Sekalian dapat kami sampaikan pada hari ini, hari Rabu 22 Mei 2024. Tadi kami yang tergabung di dalam tim gabungan dari Polda, Ditkrim Polda Jawa Barat bekerja sama dengan Kepolisian Resor Polres Cirebon Kota. Itu bersama-sama kita melaksanakan salah satu prosedur di dalam proses penyidikan, yaitu prosedur penggeledahan. Penggeledahan dilakukan di kediaman yang ada di belakang. Itu yang kita cari adalah bukti-bukti yang sekiranya dapat membantu membuat terang proses penyidikan yang sedang kita tangani ya. Jadi tadi kita melaksanakan mulai dari 1:30 sampai dengan sekarang 4:30. Artinya kurang lebih kita melaksanakan penggeledahan selama 3 jam. Sementara itu rekan-rekan yang karena sifatnya penyidikan, maka mohon maaf nanti belum bisa kita sampaikan. Tentunya
perkembangan-perkembangan ketika sudah dianggap dapat disampaikan ke publik, nantinya yang membidangi daripada kehumasan tentu akan menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Ada berapa orang yang diperiksa? Yang dapat kami konfirmasi adalah di sini adalah lokasi atau alamat yang sekalian dapat kami sampaikan pada yang terpotong. Tolong Cici Ayu Majak Kuning tolonglah ya. Tapi balik lagi, berarti kemungkinan ada yang diamankan atau ada ibaratnya bukti-bukti gitu yang diamankan ya dari hasil penggeledahan rumah dari yang katanya Peggy Setiawan ini. Tapi belum bisa dikonfirmasi atau diinfokan. Nanti sekalian di konferensi persnya gitu. Iya, kalau aku sih setuju aja, Mang. Maksudnya setuju dengan kenapa nggak dibuka sekarang gitu, karena kan ini tuh harus diselidiki lebih dalam dulu, baru dilempar ke publik kalau sudah fix gitu kan, kalau udah yakin gitu kan. Takutnya kalau misalnya sekarang belum yakin terus kayak ini apa aja nih dikasih tahu, takutnya nambah opini liar lagi kan. Iya, tapi dengan kondisi seperti ini ya akhirnya memaksa netizen untuk berada di posisi tengah-tengah. Tidak bisa terlalu ngedukung ke kanan, tidak bisa terlalu ngedukung ke kiri juga. Nah, efek sampingnya kalau terlalu berada di tengah-tengah takutnya meredup pengawalannya gitu. Tapi mau gimana, kondisi di sosial media seperti itu sekarang. Liar kan? Pasti liar. Coba kita kasih nextnya. Ninyo, ada konten dari Andrea Yudias, konten kreator TikTok yang menarik nih, menarik ini. Captionnya sih ada yang aneh sih, tapi nggak tahu gimana menurut lo. Nah, kita lempar juga gimana menurut Santi People. Caption di videonya, kalian percaya nggak kalau ini Peggy atau ada yang aneh? Ciki wow. Play. Lo tau gak, tiba-tiba pihak polisian bilang udah nangkep Peggy alias Perong, salah satu DPO di kasusnya Vina. Tapi ada yang aneh. Menurut Detik, ini udah dikonfirmasi oleh pihak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat kalau Peggy sudah ditangkap tadi malam di Bandung yang lagi menyamar jadi kuli. Nah, yang jadi pertanyaan besar publik, ciri-ciri DPO atas nama Peggy yang sebelumnya sudah disebarkan ke masyarakat adalah rambutnya yang keriting. Tapi kenapa Peggy yang ditangkap tadi malam rambutnya lurus? Apakah rambut Peggy udah dibonding atau dismoothing? Coba buat para wanita bisa lihat rambut yang katanya Peggy ini. Apakah rambut ini hasil pelurusan rambut atau emang ini rambut asli? Terus yang kedua, pihak kepolisian bilang Peggy ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Kalau emang selama ini Peggy ada di Bandung, kenapa bisa sampai sesulit itu buat mencari Peggy selama ini? Kenapa setelah 8 tahun setelah kasusnya viral baru bisa ditangkap? Kalau seandainya Peggy ditemukan sembunyi di daerah pelosok kayak Papua atau di gunung ujung Indonesia, wajar kalau susah dicari. Nah, ini ketemunya di Jawa Barat, di kota Bandung. Dan itu pun masih jadi misteri dan pertanyaan besar. Apakah ini benar-benar Peggy Setiawan atau cuma seseorang yang dipaksa untuk jadi Peggy supaya publik bisa diam dan gak mengangkat terus kasus ini di mana-mana. Tapi nggak tahu gimana menurut kalian, mana yang kalian percaya? Gue mau tahu pendapat kalian di kolom komentar. Gimana tadi menurut kamu nih, itu hasil apa, bonding atau smoothing nggak gitu? Aku nggak yakin, Bang, karena kalau misalnya mau dibilang kayak gitu, kalau zaman dulu ya kelihatan tuh smoothing kayak gitu banget ya. Kalau zaman sekarang tuh udah banyak yang kayak natural gitu loh. Jadi aku nggak bisa nilai itu hasil smoothing atau asli gitu. Tapi ada juga nih narasi atau komenan dari komentar di TikTok yang bilang atau menyatakan memang sengaja ciri-cirinya tidak dibuat sama, juga fotonya tidak ditampilkan untuk membuat si DP itu tidak ngeh gitu, tidak aware gitu saat melihat postingan sosmed. Banyak ada spekulasi yang intinya mah ada pro ada kontra. Iya. Ini yang akhirnya tuh kayak mau maju ketahan lagi, mau maju ketahan lagi gitu. Agak sulit ya. Agak sulit gitu. Tolonglah. Coba kita kasih nextnya. Ninyo. Yes. Ini menarik, sebuah kebetulan yang kebetulan menurutku. Jadi ini ada dari konten kreator Blog Politik ID, sorry maaf ya. Ada dia merepost salah satu postingan dari TV One yang menyatakan bahwa ada informasi masuk kalau Peggy yang kemarin ditangkap itu salah, bukan Peggy yang asli. Karena si Peggy yang kemarin ditangkap itu adalah anaknya dari ART yang bekerja dengan advokat yang temennya Pak Jorgi. Pak Jogi yang jadi avokat 5 itu loh, yang mohon maaf kepalanya ini apa agak gundul gitu. Iya, si Pak Jogi itu. Maksudku kok bisa kebetulan? Iya, suatu kebetulan yang membagongkan kalau memang itu benar gitu.
Jadi meyakini bahwa ini bukan, karena dia adalah anak dari ART yang kerja di sama advokat, yang dimana advokat itu satu grup sama saya gitu. Jadi intinya mah si Peggy ini jadi kayak punya advokat juga untuk pembelaan. Wahai, ceki bawa. Play. Kemudian tadi dari keluarga almarhumah Vina yang mendapatkan informasi bahwa Peggy yang ditangkap oleh pihak kepolisian bukanlah Peggy yang menjadi DPO. Karena itu ternyata merupakan salah satu putra dari kenalan dari Pak Jogi, juga merupakan advokat di Cirebon yang juga memang tinggal di Bandung dan dilaporkan oleh ibu kosnya karena memiliki nama yang sama. Apakah betul seperti itu? Kita masih nantikan pihak kepolisian. Tapi Prof, bisa berikan pandangan. Ini banyak sekali ketidakpastian dalam kasus ini. Bahkan yang tertangkap DPO pun masih menjadi tanda tanya, Prof. Silakan. Ya, pertama ini satu pembuktian lagi kekuatan luar biasa netizen ya. Dengan netizen maka kemudian ini menjadi terungkap. Pada yang sisi kedua adalah ini membuktikan perlunya koreksi secara serius ya tentang criminal justice system kita, sistem peradilan pidana terpadu, mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan sampai pemasyarakatan. Mestinya itu tidak terjadi kasus ini. Dan yang ketiga nih bagaimana menjadi satu catatan penting ya bahwa mengingatkan kembali kasus Inkan Karta dulu, bagaimana dia tidak bersalah akhirnya juga dihukum, kemudian akhirnya bebas karena ada yang mengaku bahwa dia pelakunya. Kemudian yang keempat juga ada poin penting ini menarik momentum revisi Undang-Undang Kepolisian Nasional yang saat ini terjadi ya, bagaimana kepolisian Indonesia ada revisi undang-undangnya, maka untuk itu adalah bagaimana, karena betul kata Pak Susno tadi bahwa bukan polisi yang semuanya dipertaruhkan, tetapi kenyataannya adalah ujung tombaknya adalah bagaimana melakukan penyidikan. Oleh karena itu perlu ada perbaikan secara sungguh-sungguh, secara serius, bagaimana ke depan ini tidak terulang lagi. Dan yang kelima menurut saya jangan sampai pengungkapan fakta ini, DPO ini, itu justru nambah masalah baru, adanya salah tangkap. Kalau ini yang terjadi bukan kita membuat terang benderang mengadili, tetapi justru menimbulkan masalah baru. Artinya apa? Jangan sampai kemudian penyidik ya, polisi ini kejar target gitu loh. Karena adanya satu upaya dari media, dari masyarakat segera tangkap DPO, tapi kemudian hanya gara-gara sama namanya kemudian ditangkap. Saya kira tidak boleh terjadi. Perlu ada kecermatan. Maka juga penting adalah bagaimana Kompolnas kita melakukan pengawasan ya, kerja-kerja penyidikan. Demikian pula dari koreksi tentang bagaimana Komisi Kejaksaan melakukan pengawasan, bagaimana Komisi Yudisial melakukan pengawasan dalam konteks peradilannya. Karena sekali lagi jangan sampai kemudian kita dolim mengadili orang yang tidak bersalah. Momentum ini menjadi momentum memberikan keadilan, tapi jangan justru menimbulkan ketidakadilan baru gitu. Baik, jangan sampai salah tangkap dan juga jangan sampai asal tangkap gitu. Kemudian tadi kalau itu setuju, jangan sampai salah tangkap dan jangan sampai asal tangkap. Coba nih sepotong nih, dilanjut di part berikutnya saat si Pak Jogi memberitahu gitu ada WA yang masuk nih, kita meluncur dulu. Cus. Ninyo, keraguan sosok Peggy yang ditangkap Polda Jabar terkait DPO kasus. Oke, ciki-ciki wow. Play. Ternyata Ibu Yanti Sugianti, seorang advokat yang berdomisili di Cirebon, punya asisten pembantu rumah tangga. Baik, ART adalah asisten rumah tangga. Betul. Oke, jadi baik. itu supaya jelas dulu. Dan memiliki putra yang sekarang berada di Polda Jabar. Itu yang ditangkap. Iya, itu yang ditangkap. Jadi bukan putranya daripada advokat. Baik, putra seorang ART atau asisten rumah tangga yang bekerja di advokat tersebut. Iya. Nah, bukan. Jadi ART ini bekerja di rumahnya advokat. Iya, putra dari ART yang kemudian bekerja di advokat tersebut kan ART ini, begitu Pak Jogi ya. Nah, ibu ataupun juga orang tua dari Peggy ini meyakini pelakunya bukan putranya, begitu? Nah, saya lagi menunggu perkembangan dari berita di grup kami. Tapi sampai sekarang saya belum bisa menjelaskan seperti apa. Ya, kita akan terus tunggu karena ini masih tentunya simpang siur. Yang pasti keterangan pihak kepolisian lah ya nanti bisa kita dengarkan. Peggy, ini pengakuan dari Pak Jogi ya? Iya. Dapat WA dari temennya yang sesama advokat juga atau pengacara yang katanya tadi isinya itu si Peggy yang sekarang ditangkap ini, yang katanya depo ini, kalau dari Pak Jogi menurut WA-nya yang dia baca ya, itu adalah anak dari ART yang kerja sama pengacara, di mana pengacara itu temennya Pak Jogi. Itu loh maksudku bisa kebetulan gitu. Ternyata dia ART itu yang akhirnya ya pasti menggoyahkan juga keyakinan netizen. Aku yakin pasti tergoyahkan, ya bener nggak ya gitu kan, pasti akan muncul di depan. Wah jangan-jangan nih, jangan-jangan bener Pak Jogi nih, jangan-jangan ini cuma mau distract aja gitu kan. Banyak, semua kemungkinan banyak gitu. Iya, banyak kemungkinan karena kan kalau mau bilang lah tadi katanya kan si Peggy-nya ikut sama papanya gitu, sedangkan papanya sama mamanya udah pisah gitu kan. Tapi itu kan juga tidak menutup kemungkinan ya itu tetap anak gua kenal gitu kan. Iya yang jadi makin bunging tuh. Di satu sisi netizen ya ragu juga, tapi di sisi lain netizen ada yang yakin juga ini cuma akal-akalan gitu. Karena kan kok bisa sekebetulan itu. Jadi tolong santai people, aku bunging. Coba Nyo, kasih petunjuk yang lain meluncur. Nyo, kalau ini menurut cocokologi netizen nih, Mamang juga lumayan setuju sama cocokologinya ya. Jadi di liputan 6 SCTV, diposting 7 jam yang lalu akun TikToknya ya, ada info atau berita yang menyatakan bahwa satu orang saksi kasus Vina Cirebon meminta perlindungan LPSK berupa pendampingan
Tapi seingatku tadi udah ditonton tuh kayak belum ada dimention siapa saksinya. Nanti cocokologi dengan video berikutnya. Tapi kita play dulu ceki-ceki wow. Play. Seorang saksi kasus pembunuhan Vina mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. LPSK kini tengah mendalami permohonan itu. Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas mengungkapkan ada satu orang saksi kasus pembunuhan Vina yang mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Menurut Susila Ningtyas, sejauh ini bentuk permohonan perlindungan yang diajukan saksi berupa pendampingan. LPSK kini tengah menelaah dan mendalami permohonan itu untuk memutuskan apakah pemohon atau saksi memenuhi syarat untuk dilindungi atau tidak. Selain itu, dalam kasus ini, LPSK telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan keluarga Vina. Ada satu saksi yang mengajukan ke LPSK. Siap. Tetapi juga kami masih mendalami, mungkin ada saksi atau korban atau keluarga saksi atau korban yang mengajukan permohonan ke LPSK. Tahu Bu, apa aja yang diajukan bentuk perlindungannya? Sejauh ini sih masih pendampingan ya, dan kami masih melakukan keterangan lebih lanjut karena soal administrasinya segala macam itu masih kami lakukan perlahan. Yang jelas bukan dari keluarga Vina ya, karena sudah punya kuasa hukum ya gitu. Siapa nih? Aku mikir ada dua kemungkinan, apakah saksi yang belum pernah terekspos selama ini ataukah tapi kalau dari pelaku atau dari tersangka yang udah dalam nggak akan mungkin sih mengajukan dari saksi karena mereka dengan kuasa hukumnya sedang fight di tema salah tangkap gitu kan. Siapa? Aku berpikir mencari-cari. Nggak tahu ya apakah cuma sekedar cocokologi netizen atau cocokologi Mamang juga, tapi ini meluncur. Just. Ninyo. Yes. Dari channel Ngobrol Asik pakai X 5 jam yang lalu dengan judulnya DPO tertangkap banyak kejanggalan kasus Vina, keluarga dan pengacara menjelaskan fakta baru. Di menit 17.51 ada dialog ini, ceki-ceki wow. Play. Oke, lalu sampai sekarang ini kan sebenarnya sangat sosok Linda ya, maaf kalau boleh disebut namanya, itu sudah pernah ditemuin atau memang orangnya nggak tahu kemana? Linda itu ada, cuma nanti saatnya aja kita ketemu. Dia nggak kenapa-napa, ada kok dia. Ya. Ya mungkin dia merasa, dia kan dengan kondisi pasti viral tertekan ini, ya. Viral ini kan asumsi netizen itu kan luar biasa. Linda terlibat. Ya mudah-mudahan itu tidak benar gitu. Tapi nanti suatu saat Linda akan ada. Nanti kita akan datang ketemu dengan Linda. Kita akan datang ketemu dengan Linda. Di awal tadi bilang Linda itu ada. Gak kenapa-kenapa. Dan gak kemana-mana juga. Nanti akan ada saatnya itu kapan? Apakah nunggu approval dari LPSK yang tadi gitu kan? Karena masing-masing kan sudah punya kuasa hukum ibaratnya ya. Kayak kemarin yang jadi saksi mata penangkapan aja yang si Bapak Slow Sekui gitu kan, dia tidak berproses kepada LPSK dulu gitu untuk bisa sebagai saksi diwawancara gitu. Iya. Nah, ini ada satu tadi bisa kita lihat juga ya, mengacu pada pemberitaan SCTV. Satu saksi yang meminta perlindungan dulu nih sebelum keluar nih. Iya. Dia cocokologi netizen pasti mikirnya apakah ini Linda akan keluar nih sebagai kartu as yang ngebuka semuanya. Iya. Karena kan kalau misalnya ini bener Linda gitu ya Mang ya ini sesuai dengan keinginan netizen. Ayo dong keluar Linda, kita pengen tahu gimana point of view dari Linda yang jadi media kerasukan lah gitu kan waktu itu gitu. Sama kalau misalkan beneran Linda, misalkan ini mah kita obrolan warkop aja ya. Tekanan apa yang didapat si Linda sampai-sampai mau speak up aja nunggu perlindungan. Iya kan? Iya. Si bapak yang kemarin yang Bapak Slow Sekui aja kan kayaknya ngobrol-ngobrol aja di TV One dengan santainya gitu kan. Oh ini seperti ini gitu. Kenapa kalau misalkan emang beneran Linda ya, sampai tadi kan Ibu Putri juga ngomong ya nanti kita tunggu pada saatnya kita akan datangkan kan dan ketemu gitu. Sampai harus menunggu dulu gitu. Kenapa why? Ada apa why? Liar. Makin apa ya? Makin jelimet, tapi yang jelas ini salut sih, jelimet. Yes. Dan balik lagi memang salut sama netizen. Ini netizen kalau nggak kuat-kuat banget ngawalnya nih, udah ditinggal sama netizen. Iya. Sumpah bener. Soalnya makin kesini makin kesono bener kata netizen. Terus juga di video yang sama di channel Ngobrol Asik ini pada menit
4106 itu ada penjelasan dari Bu Putri juga nih yang menarik meluncur. Just. Nih Nyo, 4106 ya, 4105 lah susah tadi satu detik sudah geser. Dengarkan baik-baik ceki-ceki Wawaw. Play. Saya ini bocorin sedikit ya. Ya. Tadi saya sudah dihubungin sama kuasa hukumnya yang tertangkap itu. Dia udah WA saya, telepon tadi. Saya juga kaget, kenapa nih? Dia kirim foto ibunya. Mbak, nggak kasihan lihat ibunya. Saya bingung. Maksudnya ibu siapa? Ini ibunya Egi. Oh, ini kuasa hukumnya Egi. Mbak, apakah mbaknya yakin? Loh, saya bilang. Saya tuh nggak tahu mas, kan kita belum ketemu sama polisi, penyidik. Kalau ditanya yakin atau tidak, ya kita kembalikan kepada kepolisian dong. Kan yang periksa mereka, bukan kami. Gitu, ya mbak kami minta dibantu, Egi ini nggak bersalah. Ya saya bilang, ya silakan aja nanti. Kami juga nggak akan mungkin memerintahkan polisi, pokoknya saya nggak mau tuh tangkap aja namanya Egi. Egi kan banyak namanya Egi. Kan nggak mungkin juga kami memerintahkan seperti itu atau pokoknya nggak mau tahu harus namanya Egi tertangkap. Mau berapa ribu Egi yang ada di Indonesia ini. Iya. Gitu. Jadi kami sampaikan ya udah biarkan proses hukum berjalan dulu, ditanya dulu sama kepolisian benar bukan Egi yang dimaksud ini. Kalau yang tadi dimaksud Egi itu ya saya rasa kayaknya bukan anak pejabat sih itu mah. Sebelum dilanjut, mungkin kamu lanjut meluncur sendiri. Di part yang menarik itu part awal ya justru menurutku ya. Saya ini bocorin sedikit ya. Tadi saya sudah dihubungin sama kuasa hukumnya yang tertangkap itu. Dia udah WA saya, telepon tadi. Saya juga kaget, kenapa nih? Dia kirim foto ibunya. Mbak, nggak kasihan lihat ibunya. Saya bingung. Udah punya kuasa hukum loh. Iya. Si Peggy berarti kan? Cepat banget gitu ya. Iya. Untuk seseorang ya maaf ya kan bisa kita lihat sendiri ya banyak banget yang ibaratnya sampai dibentuk pengais keadilan gitu karena ya untuk hitungan orang-orang kecil kayak susah banget gitu dapat backupan gitu kan dari kuasa hukum gitu sampai dibentuk lah tim Hotman 911 gitu istilahnya gitu kan. Iya. Nah ini pengakuan Ibu Putri sudah ditelepon, sudah dikabarin lu nggak kasihan nih ibunya begini. Aku wah cepet ya. Cuman kalau kita mengacu ke statement Pak Jogi, ya kemungkinan si kuasa hukumnya itu adalah majikan dari ibunya. Iya, yang katanya ibunya Peggy itu. Cuman maksudku ya jadi makin bingung gitu. Karena untuk sebuah kebetulan tuh sebuah kebetulan yang wadididaw. Dan menurutku ya emang logikaku ya. Kan udah tahu nih yang meriksa pasti polisi, yang tahu benar apa enggaknya polisi gitu. Kenapa kok nggak kasihan sama Egi nanya itu ke pengacara gitu? Biar Ibu Putri ini mencabut, tidak melanjut gitu. Kayak bukan ini gitu. Iya. Jadi dibantahkan dari kuasa hukumnya, karena kan kuasa hukum dari korban hitungannya kan. Aku juga sempat kepikiran tadi kenapa dia nggak maju gitu ke pihak kepolisian gitu, kenapa ngejapri juga kan? Oh biar mengcancel bahwa ini bukan gitu. Entah berdasarkan dengan alibi apa dari pihak keluarga tidak mengenali atau apa gitu. Iya, cuman kan kalau kayak gitu jatuhnya buat aku ya Mang ya, menurut aku nih jatuhnya kalau misalnya ada kayak gitu ada yang mau menghalang-halangi proses pemeriksaan gak sih gitu? Karena kan nanti ya ini diperiksa dulu, nanti bener apa enggaknya ya nanti kita periksa dulu gitu gak sih? Bukan menghalangi sih jatuhnya, melindungi. Kalau memang itu bener kuasa hukumnya melindungi kliennya lewat jalur pertemanan gitu. Kasihan dong Bu gitu ya, bisa ini enggak kok gitu. Itu kalau yang aku tangkap ya arahnya ya mohon maaf kalau salah gitu. Yang jelas Mamang udah mulai cokot-cokot lagi kepalanya. Ninyo, Mama mau kasih next ya. Lucer. Cus. Yo ini menarik 40 menit yang lalu untung aku ngecek ya. Dari pisang gue bilang belum masak. Ada pengakuan kepala desa usai penggeledahan orang tua Peggy. Simpelnya katanya orang tuanya tercatat di sini. Tapi kalau si Peggy-nya ini nggak dikenal, warga juga nggak ada yang kenal. Baru tadi ada 2 wawancara ya. Coba kita lihat ceki-ceki bawah. Peggy Setiawan itu memang tercatat di sini dengan identitas nama orang tua laki-laki bernama Pak Rudi, perempuannya Kartini. Nah, sementara Peggy tersebut tidak dikenal oleh masyarakat karena yang bersangkutan itu tidak pernah hidup di desa Kepompongan. Jadi di luar, sejak kapan? Di kota. Sejak kapan itu? Ya sudah lama. Makanya kami juga agak bingung nyari nama Peggy Setiawan itu
istilahnya banyak nama Peggy di Kepompongan. Ada kurang lebih sementara ada 5. Nah itu, sedangkan Peggy yang kemarin dibawa oleh pihak kepolisian itu kehidupannya di kota. Bandung itu ya? Bandung itu bekerja dengan orang tuanya. Kerja apa Pak? Buruh bangunan. Iya. Di kota ini di mana Pak maksudnya? Ya, di kotanya itu biasanya di Pelandakan, di Majasem gitu ya. Jadi tidak bergaul dengan pemuda Kepompongan. Pak, Majasem ini maksudnya dekat sekitar SMP 11 Pak? Atau bagaimana? Ya, kalau mainnya di sekitar SMP 11 atau di Pelandakan karena orang tuanya juga tempat tinggalnya di situ. Jadi jarang main ke bloknya dia ya? Wah, nggak pernah, jarang sama sekali. Jarang yang kenal juga Pak? Jarang yang kenal juga. Nah itu. Nyangka nggak sih Pak, ada warganya yang dibawa polisi Pak? Nyangkal tidak? Nyangka enggak? Menyangka enggak? Allah alam ya, kami sebenarnya selalu memonitor anak muda ya. Sejauh ini juga banyak pemuda-pemuda yang diviralkan melalui TikTok, medsos, ya berkoordinasi dengan kubunya ya. Tapi yang Peggy Setiawan ini tidak pernah koordinasi dan tidak pernah merasa apa gitu tuh. Jadi yang lainnya ribut sampai kami sempat mau nyewa pengacara karena diguncingkan semacam itu. Tapi semua itu ya saya serahkan kepada pihak kepolisian karena yang mempunyai kewenangan. Nah itu sebenarnya. Pak, Peggy Setiawan kan sempat DPO tuh dari 3 orang itu DPO ya. Sebelumnya Pak sudah tahu nggak? Oh ini Peggy warga kita nih. Nah Peggy itu. Perong-perong itu. Ya, saya tidak tahu sama sekali karena guncingan itu di mana-mana, bukan hanya di Kepompongan saja. Pernah sempat di Banjarwangunan juga rame, ya itu. Tapi kita tidak pernah tahu fotonya, apanya, hanya nama-nama saja. Maka dari itu Pak nggak melaporkan ya mungkin? Ya tidak melaporkan, mau nama Peggy banyak mau dilaporkan satu-satu, karena itu kewenangannya kepolisian bukan kewenangan saya. Nih, bingung lagi nih Nyo. Kan berarti Pak Kades ini dilibatkan saat kemarin ada penggeledahan rumah kan? Berarti area rumahnya ibaratnya warga dia lah, itu kan? Terus tadi dia bilang nggak dikenal. Warga-warga juga nggak pada kenal. Sedangkan tadi di awal kita play, kita kasih 2 sampel ibu-ibu yang kenal betul sepertinya ya, sampai tahu tahun-tahunnya gitu. Iya. Yang katanya nggak terlalu kenal, asal tahu tapi tapi kenal tahu. betul. Terus top gitu. Gimana ini tuh yang bener yang mana jadinya? Kadesnya bilang nggak dikenal, cuma orang tuanya doang, Peggy-nya nggak dikenal. Iya. Terus ada warga tadi random sampling oleh teman-teman wartawan ditanya, tahu gitu sampai ke Bandung ngerantau ngikutin. Kerjanya apa? Orang tuanya udah pisah bahkan tahu gitu ya. Kenapa ini teh? Jadi makin bingung ya, makin dikawal makin bingung, liar. Coba kalau satu people nih, Mamang sih jujur udah mulai nih tang gitu mumet gitu. Coba yuk, mau nambahin apa kita kasih kelasnya? Langsung kelasnya. Luncur. Cus. Ini kelasnya nih. Ada dari keterangan dari Ibu Mas Nia, salah satu warga blok Samanja Kepompongan, Talun Cirebon, beri keterangan terkait profesi dan keseharian Peggy Setiawan terduga pelaku. Oke. Yang kalau kata Pak Kadesnya warga pun gak ada yang kenal gitu kan. Ceki wow. Play. Bu, informasinya ini dari kepolisian atau apa ini rame-rame? Katanya sih dari kepolisian, saya juga nggak tahu sih. Kan gua udah kerja, cucu saya lagi sekolah. Katanya ada interogasi dari kota kepolisian, rumahnya Peggy Setiawan. Di mana emang rumahnya, Bu? Yang cat hijau itu. Iya. Ibu kenal? Kenal, tahu aja, sudah kenal sih enggak. Cuman yang tahu ibunya aja. Ibunya kan tempat pengajian. Ibunya Peggy-nya. Peggy ini apa kesehariannya, Bu? Kerja bangunan. Kuli. Di sini kerjanya? Ada dari sini, ada dari Bandung. Kan ikut bapak. Kalau ini seminggu ini ikut ke Bandung, ikut datang ke bapaknya lagi. Oh, baru berangkat ke Bandung? Baru 5 hari 6 hari ini lah. Berarti terakhir Ibu masih ngeliat Peggy 5 hari yang lalu? Seminggu yang lalu? Lihat cuma cerita ibunya. Saya tahunya ibunya aja cerita. Baru 2 hari yang lalu katanya pulang asli ke bapaknya gitu. Kemarin waktu sini ada. Sosok Peggy di mata warga gimana? Ya warga udah ini sih biasa aja sih. Emang rumahnya itu agak masuk ke dalam karangan? Iya di kebun. Itu sering buat tempat nongkrong sih Bu, anak-anak. Saya juga ngerti, kan saya jauh rumahnya. Kalau selama 8 tahunnya ini Bu, kalau Ibu sebagai warga sini, lihat nggak Bu Peggy di mana aja atau di sini aja atau pergi-pergi aja? Kalau lihat Peggy itu kalau nggak di Cirebon di Bandung aja, kemana-mana. Kata ibunya yang saya
saya tahu kan dari ibunya aja, yang cerita apa ibunya aja. Orang tuanya sebagai apa, Bu? Dia kadang-kadang ART di rumah apa namanya tuh yang anuan notaris. Cuma sama jualan. Kadang-kadang kacang, jualan ini aja makanan tuh, lau-lauan. Dagang. Ibu, ini kan informasinya kepolisian melakukan pemeriksaan ya Bu terhadap Peggy karena diduga terkait dengan tindak kejahatan di tahun 2016 lalu. Sempat dengar nggak waktu itu, Bu? Ya waktu tahun 2016 saya sini interogasi sih, polisi banyak tuh atas kejadian malam itu. Tapi ibunya nangis karena anaknya nggak merasa ada di sini di Bandung. Pada saat itu? Waktu tahun 2016. Jadi kepolisian bawanya motornya ditarik. Kata polisinya biar dia keluar, biar dia muncul mungkin, tapi nggak muncul karena Peggy-nya nggak merasa melakukan karena waktu kejadian. Informasi dari ibunya. Ini aku jadi bingung loh, bercabang loh kepala aku loh. Antara keterangan Pak Kadesnya gitu yang sepik, atau justru aku mikir keterangan warga sekitar yang sepik, karena balik lagi banyak keterangan dari ibunya gitu kan. Ya, maksudnya info-info yang dia tahu dari ibunya. Terus balik lagi dengan adanya si ibu-ibu yang tadi begini gitu kan, makin aku bingung juga gitu. Pak Kadesnya yang sepik gitu, atau warga sekitar yang sepik. Iya. Atau mamang yang liar gitu. Santi people bingung kan. Sepertinya akan panjang ya, berseason-season sepertinya ya. Jadi ini kayak pemikiranku jadi kemana-mana gitu, Mang. Apakah kemungkinannya tuh kayak banyak gitu? Iya, jadi banyak banget kemungkinan. Jadi bingung. Aduh, ternyata mendingan ngebahas soal Pak Edi ya, Jessica gitu ternyata ya. Adalah daripada palaku makin panas makin berasap, mending kita meluncur ke setting to super text yang meluncur. Cus. Yes. Super text kita kali ini ada 4. Yang pertama kita buka dari Saninata. Ibu Titin ngegas mulu kayak nenek lampir. Ya itu yang ketangkap beneran Egy. Apa orang ini apa tuh kan pasti ada musuh pertanyaan Santi people. Aneh 8 tahun gak ketangkap. Begitu filmnya viral lebih cepet banget ketangkapnya. Kasus ini beneran banyak keanehan dan Cruella, numpang lapaknya ya Kak. 8 tahun Bu Titin baru mengungkap kliennya korban salah tangkap. Bertepatan setelah film Vina booming. Pinter banget Bu Titin ngambil momen. Next Andri Gans ya. Dari awal Ibu Titin muncul saya sebenarnya kurang suka karena menggiring opini kalau kejadian adalah laka tunggal yang dibawa terus korban tidak ada ketusuk. Iya, padahal korban ada 2 loh. Iya, Vinanya nggak pernah dibahas-bahas ya. Fai. Makin rame aja ya katanya Saka dan pengacaranya pembohong dan pelindung pemohon. Sabar Pak I, sabar. Wawancara pertama bilang ke pom bensin, wawancara kedua bilang ke bengkel. Bukan salah tangkap, tapi penggiringan opini agar netizen menyalahkan polisi dan lupain DPO otak utamanya. Peggy ciri-ciri rambut keriting, tapi yang ditangkap rambutnya lurus. Aneh nggak? Makin liar udah liar aku mainnya ada Cruella. Tatsma. Kayaknya neneknya mama bukan nenek Mamang udah pada almarhum semua. Mang kondisikan neneknya atau Mang? Bukan, Sanes Nini nama Mang, Sanes eta mah ya. Luli Novianti, si nenek jenggut nih kata jambak ya, tantrum mulu, adenya taruh ini kayaknya mah. Biadab. Kalau setiap ngomong cuma mau giring opini ya tunggal itu sih nggak usah diliput, gemes liatnya. Ada dari Puter. Ini kayaknya Mbak Putri nih kayaknya nih. Kalau misal nih ya kecelakaan tunggal kayak yang ibu pengacara bilang, kira-kira di jalan dan sekitarnya ada nggak ya bekas motor jatuh, benturan atau apa gitu? Kan kalau luka yang disebabkan kecelakaan tunggal separah itu berarti itu jatuhnya juga dahsyat nggak sih? Serius nanya ini kan? Ini sampai menjelaskan pengalaman pribadi ya, katanya ya laka tunggal nabrak tiang listrik, luka robek di pelipis kanan dan kaki memar sebelah kanan, itu juga tiang listrik sampai doyong dan motor peot, lampu pecah. Dan ini katanya motornya kan utuh ya. Terus yang hasil otopsi gimana ya? Itu kemarin ada tuh luka tumpul di kepala, terus ada sperm lagi ya. Kenapa ibu pengacara nggak berjuang mencari keadilan secara beriringan aja? Liar nyomang ya, makanya liar. Tuan Nugroho, saya tinggal tunggu aja deh seperti apa si Perong katanya. Mungkin ya Bu Titin malas sepertinya untuk menjelaskannya karena segala bukti sebagian telah hilang atau dihilangkannya. Tuh kan curigasyon saya telah terbukti nih kalau ada Linda TKP nih. Kenapa Linda kemungkinan dalam waktu dekat mungkin ya. Rezalvi
Kaputer ikut punten ya mungkin maksudnya Ibu pengacara yang terhormat Ibu Titin kenapa nggak bantu Saka pas banyak tekanan kan bisa Ibu Titin kuasa hukum kayak sabar iya wow. Rahman Rizky kembali ke komenku yang kemarin 2 sutradara masih bermain tinggal siapa yang jadi kambing hitam ya karena masih banyak itu tutupin dan semakin janggal terutama Saka dan pengacaranya dari kesaksian Bapak yang ngomong 50 meter bisa jadi Pak RT diinterogasi nih. Aduh. Dan yang terfokus sekarang cuman tersangka atau DPO tapi yang menangani kasusnya masih bisa riwariwi atau wirawiri ya. Semoga para pelaku berhasil next ya. Nextnya dari HT. Aneh, Bu Titin tidak fokus membela Saka bahwa Saka bukan pelaku, malah menekenin ke penyebab perkara. Sehingga terkesan Bu Titin menyatakan bahwa geng motor tidak bersalah, bukan fokus membuktikan bahwa Saka nggak terlibat dalam geng motor itu. Iya, yang mau digugurkin perkara masalahnya itu sama Bu Titin biar si 88-nya gugur semua gitu. Dila Nurfadila, Bu Titin pick me, alas para jas. Ini Bu Tarwia, bukan Bu Tarwia, ini Bu Titin ya. Sedangkan bukti forensik yang ada luka tusuk itu jelas-jelas Vina di BAP-nya. Luka sajam, bukan luka tusuk, luka sajam ya. Tapi ini Bu Tarwia bilang laka tunggal dan bener kan komen saya sebelumnya mereka tuh pasti ada di Bandung karena oke, Last of Us Speed Project. Tak kusangka 8 pelaku lain yang wajah angkuh menentang selengean mata tajam totoan tapi Bestian sama Egi yang wajahnya terlihat kaku dan lolot. Beliar habis. Terima kasih kepada para Sultan Santu yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santu People yang nyantu berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya nyata. Mamang dan Abu yang pindah ke sebelah sana ada Pakun yang udah bobo 2 topik mangkok. Cabut dulu dan ciao.